Halo semuanya, balik lagi bareng aku Almer di Geotalk. Ngobrol-ngobrol tentang geografi. Nah, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang sering banget kita lihat, tapi jarang kita pikirin nih, yaitu perjalanan air hujan. Banyak yang bilang hujan itu bikin galau atau bikin mager, ya nggak sih? Ya nggak ya? Iya nggak ya? Nah, tapi buat bumi, hujan itu sebenarnya lagi menjalankan misi besar ekspedisi menuju ke laut. Katanya sih hujan itu merindukan garam nih, makanya si hujan itu ngebet banget pengen nyampe ke laut. Nah, di sini kita udah ada tim lengkap, ada Zara, Ciara, Atar, sama Kirana. Pagi guys. Pagi. Boleh dong mulai perkenalan dulu dari Zara. Halo Mer, aku udah siap buat bahas kenapa awan itu sebenarnya partikel air paling sibuk di dunia. Halo guys, kalau aku bakal ngebahas kenapa air hujan itu seperti kulit paket yang gak akan pernah nyasar dan akan selalu sampai ke tujuan. Halo Mer, aku bakal bongkar isi air hujan yang penuh mineral saat dia mengalir di daratan. Kalau aku bagian yang bakal mampu hasil semua idealnya di akhir itu di samudra. Oke, sip, tim udah lengkap nih. Aku langsung aja ya mulai pembukanya dari Zara. Zara, kita mulai dari bagian atas ya. Gimana sih ceritanya air yang tadinya di bawah nih bisa tiba-tiba muncul di langit terus jatuh lagi? Ini tuh beneran siklus daur ulang yang abadi atau ada air baru yang tercipta? Jadi gini Mer, air di dunia itu jumlahnya tetap, mereka cuma berubah wujud aja. Mereka tuh disebut konsep hidrologi, diawali dari matahari, mereka sebagai mesin utamanya, mereka memicu evaporasi sama penguapan. Ada juga namanya transpirasi, itu tuh uap air yang diambil dari pori-pori pohon sama tumbuhan. Nah, begitu uap air naik ke atmosfer, mereka mengalami kondensasi. Kenapa? Karena semakin tinggi kita naik, suhu pun makin dingin, uap air pun menjadi seperti air yang membentuk awan. Berarti awan itu sebenarnya kumpulan air yang lagi nongkrong-nongkrong gitu ya. Terus kenapa warna dari setiap awan tuh bisa beda-beda sih? Bener banget Mer, jadi perbedaan warna itu soal kepadatannya. Kalau awan mendung itu artinya kepadatan di titik-titik air berpadat banget sehingga cahaya matahari itu sudah nggak bisa nembus. Begitu awan udah jenuh sama berat, mereka turun, yaitu presipitasi alias hujan. Dan aku punya satu hal unik, ketika air hujan baru turun dari awan, air hujan itu merupakan air paling murni yang ada di dunia. Bener, sebenarnya tuh dia tuh murninya cuma sebentar. Karena begitu dia udah nyampe tanah, ceritanya itu bakal beda banget, beda total. Nah, begitu air hujan itu tanah, dia tuh memiliki dua pilihan jalur. Jalur pertama itu ada jalur yang disebut infiltrasi. Nah, jalur infiltrasi itu nanti hujan bakal menyerap ke tanah, lalu akan disaring oleh lapisan pasir dan akan menjadi air tanah yang biasanya tuh kita pompa buat minum atau buat mandi. Nah, jalur kedua itu ada jalur yang disebut runoff. Nah, jalur ini tuh nanti air hujan bakal mengalir di permukaan, lalu dia akan masuk ke selokan dan akan langsung ke sungai. Oh iya, aku pernah dengar istilah hujan asam. Nah, hujan asam itu kejadiannya pas masih di langit atau udah nyampe daratan? Nah, itu tuh sebenarnya yang Mer udah dari langit. Bahkan ya air hujan yang normal pun atau yang biasa pun, kalau kamu coba cicipin tuh, hasilnya tuh bakal sedikit asam-asam gitu loh. Itu tuh karena dia sudah bereaksi dengan karbon dioksida di atas sana. Nah, sifat asam ini yang buat dia agresif saat bertemu bebatuan. Nah, misalnya nih ya, ada batu, lalu ada hujan, dia tuh bisa memperlahan-lahan tuh menghancurkan si batu tersebut, si hujannya tuh. Oh, nah ini poin yang bikin aku mikir semalaman nih. Ngomong-ngomong soal rasa tuh kan ada asam, asin, pahit, dan banyak lagi ya. Hujan kan tawar nih, air sungai juga tawar. Tapi kok pas mereka semua kumpul di laut nih, di samudra, kenapa tiba-tiba rasanya jadi asin banget? Ntar coba jelasin dong, keahlian kamu kan ini. Jadi gini Mer, pas air hujan yang sifatnya sedikit asam, lalu air di atas bebatuan terjadi proses pembentukan kimiawi. Nah, air itu melarutkan mineral dari bebatuannya, dan mineral yang paling banyak dilarutkan dua, yaitu natrium dan klorida. Natrium sama klorida nih, NaCl, berarti garam dapur ya.
Jadi maksudnya garam dapur itu sebenarnya batu yang dilarutin sama air hujan gitu ya? Ya, benar banget. Jadi air hujan itu sangat penting buat nutrisi bumi kita. Dan air sungai itu sebenarnya sebagai pengantar garam yang sangat penting. Jadi setiap detik air sungai membawa berton-ton mineral ke lautan. Tapi karena volume air yang ada di sungai sangat banyak, kadar konsentrasi garamnya pun sangat sedikit. Makanya kalau kita minum air yang ada di sungai, kita nggak bakal ngerasain asin. Nah, di lautan juga akan terjadi. Jadi air laut itu ngumpul di satu gerakan. Nah, matahari itu bakal bikin air laut itu menguap jadi awan besaran tadi. Tapi masalahnya itu mineral sama garam yang dibawa itu nggak bisa ikut menguap. Bayangin coba, proses ini itu terjadi selama miliaran tahun. Air yang menguap, garamnya ketinggalan. Dan gimana ngalamin hasilnya kalau kita? Gini woy. Berarti kalau kita lagi berenang di laut nih, terus nggak sengaja ketelan airnya, berarti sebenarnya kita lagi minum air yang umurnya bermiliaran-miliaran tahun gitu ya? Bisa dibilang gitu sih. Dan laut juga punya mekanisme penyimbangin itu. Jadi sebagian garam bakal mengendap jadi batu lagi di dasar laut, dan siklusnya bakal terus memutar-mutar. Tapi kan laut tuh gede banget nih. Kalau rasa asin di laut tuh di setiap bagian bumi di laut sama nggak sih rasanya? Jadi gini Mer, kadar garam atau salinitas pasti beda-beda di setiap daerah kan. Di daerah khatulistiwa, dia tuh karena cuacanya panas, penguapan itu jadi lebih tinggi sehingga air itu pasti lebih cenderung ke asin. Tapi di daerah kutub yang banyak es yang cair, air itu pasti lebih tawar karena dia tuh pasti dapat tambahan air murni dari es yang cair itu. Jadi perbedaan kadar garam yang perbedaan suhu inilah yang menciptakan dinamika laut. Betul. Jadi memicu adanya arus laut garam yang biasanya disebut global conveyor belt. Arus ini kayak sabuk berjalan yang memutar dari kutub ke khatulistiwa dan akan berputar-putar ke seluruh dunia. Benar-benar. Kalau buat kita manusia yang tinggal di daratan nih, apa sih untungnya laut tuh ngejalanin siklus yang muter-muter kayak gitu? Jadi fungsinya kita tahu banget Mer, arus itu jadi dia mendistribusikan panas. Dia bakal bawa air panas dari daerah tropis ke daerah dingin, dan sebaliknya dia bakal bawa air dingin ke daerah tropis. Kalian bayangin gak sih kalau air laut itu bergerak, daerah kutub bakal makin beku ekstrim, dan daerah tropis tuh dia bakal terlalu panas buat ditinggali oleh kita. Jadi laut itu benar-benar termasuk dunia sih. Ini tahu yang harus kita waspadai karena pemanasan global, es kutub itu lebih mudah dan lebih cepat mencairnya. Nah, si air tawar dari es ini tuh dapat mengganggu konsentrasi garam yang ada di laut. Yang kalau nggak kita jaga hati-hati tuh dapat membuat arus laut melambat atau bahkan berhenti loh guys. Oke. Di luar nalar banget ya. Gak nyangka sih kalau dari setetes air hujan yang kelihatannya sepele ya, tapi ada misi besar buat bawa mineral dan jaga suhu bumi tetap stabil supaya kita bisa hidup enak. Oke. Sebelum kita tutup nih, coba dong kasih final thoughts dari kalian satu-satu. Mulai dari Zara deh. Oke, pesan dari aku, hujan itu berkah, bukan cuma buat nyiram tanaman aja, tapi buat menjaga pabrik air itu tetap berjalan. Sebenarnya pesan aku tuh cuma satu sih, kita harus menjaga air dan tanah kita karena membutuhkan proses yang panjang banget untuk bisa menembus batu, bahkan bisa puluhan tahun loh. Sayang banget kalau kita cemari gitu aja. Kalau dari aku, jangan remehkan hal kecil, sekecil apapun. Mineral yang kelihatan dari sungai itu juga membuat samudra kita semakin luar biasa dan berdampak. Semoga dalam terminal akhir, semua yang kita buang ke sungai itu bakal berakhir di laut. Jadi pesan dari aku, jangan kasih oleh-oleh ya. Mantap banget. Boleh deh tepuk tangan dulu sebelumnya. Makasih buat Zara, Ciara, Atar, sama Kirana buat diskusi kita hari ini yang isinya daging banget nih ya, nggak ada kosong-kosongnya. Buat sobat podcast, semoga sekarang kalau kalian lihat hujan turun, kalian gak cuma ingat kenangan mantan aja, tapi ingat ada sistem canggih yang lagi kerja keras di balik tiap tetesnya. Aku Almer, sampai jumpa di episode selanjutnya. Stay curious, stay smart, and peace out. Bye. Bye.
saya curi